Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Seorang wanita parubaya di Pematang Siantar tewas gantung diri. Tata pedestrian di Kota Medan, petugas gabungan razia PKL. Pembukaan sekolah sepak bola putra Bahari Tanjung Balai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang wanita parubaya tewas gantung diri di rumahnya. Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar mendadak geger menyaksikan kejadian ini. Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur geger terkait penemuan mayat seorang warga yang belakangan diketahui bernama Farida Situmorang, 47 tahun. Wanita tersebut ditemukan tewas gantung diri di ruangan rumahnya. Awal mula korban diketahui bunuh diri setelah kakak korban mendatangi rumah dalam keadaan terkunci, hingga akhirnya pintu dibuka secara paksa. Belum diketahui penyebab Farida Situmorang mengakhiri hidupnya. Untuk mengevakuasi jenazah korban, petugas BPBD langsung menurunkan jenazah korban dan membuka tali yang menjerat leher wanita tersebut. Kapolsek Siantar Timur Ibtu Rudi Panjaitan mengatakan pihak keluarga tidak mengizinkan jenazah Farida untuk dilakukan otopsi. Awal gantung diri bang ya? Iya, jadi nanti kita selidiki lah. Tapi intinya keluarganya tidak mau diotopsi. Tidak keberatan ya? Tidak keberatan. Berarti langsung dilakukan di rumah duka? Iya langsung. Tadi udah kita persiapkan tadi semua, kita bawa. Saat ditemukan Pak, posisi di mana? Gantung. Lagi tergantung itu Pak. Di mana Pak? Di ruang dapur. Ruang dapur. Sudah cukup? Talinya tadi ya? Tali apa? Tali apa? Plastik. Plastik. Plastik hitam. Ya. Oke, cukup. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, dua orang mantan sekretaris desa di Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan kepala desa mereka ke Kejaksaan Negeri. Para sekdes ini mengaku gaji mereka selama 10 bulan lebih tidak dibayar kepala desa. Tulang ini udah mau ditawari tulang. Iya. Udah ditawari bukan mau. Dua orang mantan sekretaris desa di Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, masing-masing Roy Zindri Silitonga, 49 tahun, mantan sekretaris desa Aik Kahombu, serta Kennedy Pakpahan, 46 tahun, mantan sekretaris desa Aik Parupuk, kepada sejumlah awak media mengaku gaji mereka hampir 10 bulan lebih tidak dibayarkan kepala desa. Kennedy Pakpahan mengaku sudah menjabat sebagai sekretaris desa Aik Parupuk sejak bulan November 2019. Namun sejak April 2020 hingga dipecat bulan Desember 2020, gajinya sebagai sekretaris desa tidak dibayar kepala desa Aik Parupuk. Demikian juga dengan Roy Zindri Silitonga, 49 tahun, mantan sekretaris desa Aik Kahombu. Roy menjabat sebagai sekretaris desa sejak November 2019. Namun sejak bulan Februari 2020 hingga dipecat bulan Desember 2020, gajinya juga tidak dibayar oleh kepala desa Aik Kahombu. Kedua mantan sekretaris desa ini sudah melakukan koordinasi dengan Camat Tano Tombangan agar menangani persoalan mereka. Namun sayangnya, Camat juga tidak bisa melakukan mediasi. Didampingi kuasa hukumnya, akhirnya kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Semenjak 2 Februari sampai Desember 2020 hingga saat ini belum ada kejelasan tentang keberadaan saya selaku sekretaris desa di desa Aik Parupuk. Dan hal ini sudah saya sampaikan melalui koordinasi kepada pihak kecamatan melalui Pak Camat dan tidak ada tanggapan. Hal ini pun sudah saya laporkan kepada pihak Kejaksaan Kejati Tapsel dan juga belum ada tanggapan. Pendamping hukum kedua mantan sekdes di Kecamatan Tano Tombangan ini menyesalkan sikap kepala desa yang terkesan semena-mena terhadap aparatur desanya. Sangat-sangat memang tidak bisa dibungkiri. Mereka memang tidak punya akal sehat yang baik. Mereka sudah berkorban. Kemungkinan mereka ini berjuang untuk menjadikan dia kepala desa. Jadi dalam hal ini
kami tetap berjuang untuk hak untuk masyarakat. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang bocah berusia 12 tahun yang tewas gantung diri di Batubara sempat diduga bunuh diri. Namun setelah pemeriksaan polisi, bocah tersebut merupakan korban pembunuhan. Polisi telah menangkap 2 orang pelaku pembunuhan tersebut. Warga Kecamatan Medang, Batubara dihebohkan dengan penemuan jasad bocah berusia 12 tahun berinisial R yang ditemukan tewas dengan seuntai tali tambang di leher. Satreskrim Polres Batubara dan Polsek Medang Deras dalam penyelidikannya menemukan kejanggalan kematian bocah tersebut. Petugas berhasil mengungkap penyebab kematian dan meringkus 2 orang tersangka, masing-masing berinisial AR 20 tahun dan MHS 21 tahun. Warga Pematang Cengkring dan warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis, korban dibunuh oleh 2 tersangka sesama peminta-minta yang meminta untuk korbannya memberikan uang kepada kedua tersangka. Korban yang tak mau memberikan uang langsung dipukul dengan sebilah kayu dan dibungkam hingga menegang nyawa yang kemudian digantung di sebuah pohon dengan seutas tali tambang. Selain mengamankan 2 orang tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa tali tambang dan potongan kayu yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Mereka ini tahu kerja Sirehan itu minta duit juga. Dari Sirehan ini mereka minta duit lagi. Ya. Tersangka yang 2 ini, si Akbar dan Muhammad Heru ini. Ya. Karena tidak dikasih uang, sehingga dipukul nih Sirehan. Dipukul, kemudian satu lagi menyekap mulutnya, menyekap mulut, sudah meninggal. Ini korban Sirehan digantung di pohon. Awalnya ini dilaporkan bunuh diri, ya, bunuh diri, dan keluarganya sudah membuat pernyataan tidak bersedia diotopsi. Tapi hasil penyelidikan Polri dalam tempo 2 kali 24 jam mencurigai bahwasanya dilihat dari kronologis talinya dan posisi anak ini nggak mungkin bisa manjat di situ, ya, sehingga dicurigai ini bukan bunuh diri. Kemudian diselidiki dan terungkaplah bahwa ini dibunuh dulu baru digantung si anak. Kedua tersangka kini terancam pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Tata pedestrian di Kota Medan, petugas gabungan razia PKL. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa untuk menciptakan kenyamanan kepada perjalan kaki serta keindahan wajah Kota Medan. Petugas gabungan Satpol PP TNI Polri melakukan razia pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Puluhan personil gabungan Satpol PP Kota Medan, TNI Polri serta petugas kecamatan melakukan razia di sepanjang trotoar Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Penataan areal trotoar ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Petugas masih menemukan beberapa pelang pamflet serta banner yang dibangun di atas trotoar. Selain itu, beberapa unit usaha yang kanopinya melewati batas langsung dibongkar petugas. Kasatpol PP Kota Medan Sofyan menjelaskan, kegiatan ini bersifat imbauan dan sosialisasi. Jika pada saat penertiban masyarakat masih melanggar, akan langsung dilakukan penindakan. Menata trotoar di Jalan Setiabudi ini, sektor kiri dan kanan, karena banyak diokupasi. Jadi ini kita ingatkan untuk masing-masing warga yang berada di sini tidak menggunakan
fasilitas umum ini untuk aktivitas apapun. Tadi temuan kita Bang, masih banyak warga yang berjualan di atas trotoar Bang. Ya, itu kita ingatkan, tapi kan sekarang sudah nampak jauh lebih baik dibanding kondisi tadi ya. Nah, tindakan yang kita lakukan Bang terhadap jika melanggar lagi Bang? Ya, kalau melanggar lagi nanti kita tingkatkan nanti sanksinya. Ini kan masih himbauan ya. Selain untuk menjalankan Perda Kota Medan, penataan areal trotoar ini juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki serta keindahan wajah Kota Medan. Daniel Bekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, setelah sekian lama larut dalam ketidakpastian, PSSI akhirnya membatalkan kompetisi Liga 2 musim 2020. PSMS Medan pun menyambut baik keputusan PSSI tersebut dan siap menyambut musim kompetisi 2021. Tidak adanya kepastian pelaksanaan kompetisi sepak bola Liga 2 musim 2020 membuat PSMS Medan akhirnya membubarkan sementara skuad Ayam Kinantan pada awal Januari. Selain PSMS, beberapa klub di Liga 2 lainnya juga membubarkan sementara timnya sampai ada kejelasan pelaksanaan liga. Dengan kondisi seperti ini, PSSI akhirnya menggelar rapat EXO pada Rabu lalu dan menghasilkan keputusan untuk membatalkan kompetisi Liga 2 2020 karena faktor force majeure dengan tidak ada juara dan tim yang didegradasi. Menanggapi hasil keputusan EXO PSSI tersebut, Julius Raja, Sekretaris PSMS, mengapresiasi putusan tersebut walau dinilai terlambat, yang seharusnya pada bulan 11 tahun lalu. Namun PSMS Medan siap untuk menyongsong Liga tahun 2021. Tentu kita menanggapinya secara positif, karena semua klub Liga 1 dan Liga 2 mengendaki suatu kepastian. Karena selama ini kita lihat tertunda dan dicoba, tapi ternyata tidak berhasil. Jadi mulai dari penundaan Maret kemudian berubah untuk menjadi ke Oktober ke November ke Februari. Jadi semuanya ini sudah dijalankan, artinya juga tidak sanggup. Nah sekarang rapat EXO itu sendiri sudah memutuskan liga itu berhenti. Nah, tentu ini pertama kita apresiasi, walaupun itu terlambat. Sebenarnya itu dilaksanakan pada bulan 11 yang lalu. Sudah tak mungkin itu. Bulan 11 kemarin harus diputuskan tidak bisa. Tetapi masih dicoba karena ini keterkaitan dengan sponsor. Kita juga memahami hal itu, bagaimana LIB dan PSSI mencoba untuk bekerja keras meyakinkan pihak Polri untuk bisa mendapat izin. Ternyata sampai bulan Januari ini tak dapat juga izin. Sehingga diputuskan Liga 2020-2021 dihentikan dalam tanda kutip force majeure. Raja berharap untuk pelaksanaan kompetisi Liga 2 2021, PSSI harus sudah memegang izin pelaksanaan kompetisi dari pihak kepolisian agar pelaksanaan kompetisi menjadi jelas. Sebelumnya, pihak kepolisian tak memberi izin keramaian pada pelaksanaan liga di tengah pandemi COVID-19. Daniel Bekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat mencuri tabung gas di sebuah warung kuliner di Jalan Bypass, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Aksi pencurian ini pun langsung diunggah sang pemilik warung ke media sosial melalui akun Facebook. Beginilah aksi seorang pria yang terekam CCTV melalui media sosial mencuri 3 buah tabung gas milik dari warung belut Bu Ana yang terletak di Jalan Bypass, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terlihat pelaku melakukan aksinya dengan menutupi wajahnya menggunakan baju dan masker. Diketahui pelaku berjumlah 2 orang, satu di antaranya menunggu di sepeda motor tepat di depan rumah makan tersebut. Menurut Ana, pemilik rumah makan kuliner, pencurian tabung gas di rumah makannya ini diketahui saat suami hendak olahraga dan melihat tabung gas miliknya sudah hilang. Melalui media sosial, dirinya berharap pelaku segera mengembalikan tabung gas miliknya. Taunya dari pagi, pas abang mau keluar olahraga jam 5 tadi dilihat udah nggak ada. Makanya dibuka dari CCTV, memang ada maling teman. Terekam CCTV lah dia. Terekam ya? CCTV. Dia buka baju, bajunya diikat ke kepala, terus dia pakai masker.
Sendirian kelihatan itu. Sendirian masuk, dia berdua, temannya nunggu di depan. Belum jadi pernah nggak kejadian lagi kak? Maling itu gimana? Sebelumnya pernah ada kejadian? Sebelumnya sih nggak pernah kejadian. Berarti baru sekali ini? Nah, baru ini kejadian. Sempat kami tengok diviralkan di Facebook, kakak ya, iya. kakak sendiri ya. Kakak apa tadi? Andriana Abidin Lim. Sempat di sini tes Iya. viral ya kak ya. Harapannya kak? Harapannya supaya malingnya, kita buat supaya malingnya dapat, biar dia kita kasih jer aja bang. Supaya dia nggak masuk. Polisi kak? Udah? Enggak, saya nggak mau laporan ke polisi. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Eksekusi lahan warga yang berada di hak guna usaha salah satu perusahaan di Desa Sukaraja, Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Wanita pemilik lahan menangis histeris dan anaknya menghadang alat berat usai pembacaan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Wanita anak pemilik lahan termohon Abdul Majid Hasibuan ini menangis histeris dan berguling di tanah usai pembacaan penetapan eksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai di lahan hak guna usaha PT Padasa 6 Utama. Selain itu, anak termohon yang lain nekat menghadang alat berat dan berharap eksekusi dilakukan penangguhan. Beruntung polisi yang mengamankan jalannya eksekusi berhasil menenangkan pria tersebut agar tidak membahayakan dirinya. Anak termohon berharap hak dikembalikan karena selama ini mereka membayar pajak meski hanya memiliki surat keterangan tanah dari camat. Eksekusi gimana bang? Keberatannya apa? Keberatan kami mau kembalikan hak kami. Ini hak kami, tanah kami bayar, kami beli, kami bayar pajak. Kenapa diambil? Pengadilan Tanjung Balai tidak mau memenangkan kami. Sementara terang-terangan semua surat kami udah sah. Kepala desa begitu juga, camat begitu juga. Ada berapa luas bang tanah ini? 3 hektar lebih. Ini suratnya surat apa bang? Surat camat. Kalau memang tak mampu surat camat, kenapa bisa dibeli? Kenapa dikeluarkan? Bilang ini punya PT. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Salomo Ginting mengatakan ada sebanyak 7 penetapan eksekusi lahan yang telah berkekuatan hukum tetap seluas 22 hektar. Namun ada 2 yang melakukan gugatan dan 1 penangguhan dengan meminta penundaan eksekusi yang selanjutnya akan meneliti kembali bukti-bukti awal yang diajukan termohon eksekusi. Saya selaku Ketua Pengadilan Tanjung Balai telah mengeluarkan penetapan eksekusi sebanyak 7. Yang mana 7 penetapan eksekusi ini terdapat objek-objek yang berbeda. Secara garis besar terdapat 2 bagian objek yang berbeda. Dan dalam laporan dari kepanitraan bahwa terdapat 1 objek yang mana pihak itu mengajukan permohonan untuk ditangguhkan dengan alasan yang bersangkutan memiliki sertifikat dari BPN, sertifikat hak milik. Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah pula menerima gugatan sebanyak 2 pokok perkara, yaitu atas nama Dodi dan Yeti Siregar, namun terhadap objek yang bersebelahan, artinya terkait dengan penetapan yang sama. Sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam hal ini akan meneliti kembali bukti-bukti awal yang diajukan oleh termohon eksekusi terhadap permohonan untuk penundaan eksekusi tersebut, dan kami akan melaporkannya secara periodik kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Meski sempat ricuh, akhirnya eksekusi berjalan lancar setelah mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dari TNI Polri. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, dalam rangka pembukaan Grand Launching Sekolah Sepak Bola Putra Bahari, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan pertandingan persahabatan antara Forkopimda Tanjung Balai dengan PSMS Medan di Stadion Asahan Sakti, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Dalam rangka pembukaan Grand Launching Sekolah Sepak Bola Putra Bahari, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan pertandingan persahabatan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Selatan. Pembukaan Grand Launching Sepak Bola Putra Bahari dilaksanakan di Stadion Asahan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Acara pertandingan persahabatan diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tanjung Balai dengan PSMS Medan. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Robinson Hendrik Edwiori mengatakan, Sekolah Sepak Bola Bahari dibentuk agar melahirkan generasi sepak bola baru dan warga Tanjung Balai terbebas akan narkoba. Peresmian Sekolah Sepak Bola Putra Bahari yang di bawah binaan Lanal Tanjung Balai Asahan. Tujuannya sendiri Pak apa nih Pak? Tujuannya yang pertama, sepak bola itu olahraga masyarakat, ranking tertinggi di dunia. Saya rasa kalau dibawa ke Balai Tanjung Balai ini akan lebih bisa mengguyupkan masyarakat. Pertama itu, yang kedua ingin menggali potensi-potensi yang ada di tanah air, khususnya di Tanjung Balai. Dari 270 juta penduduk Indonesia, saya yakin ada 18 yang terbaik yang bisa kita naikkan ke kancah internasional. Apa harapannya Pak Komandan? Harapannya tadi satu, yang pertama masyarakat lebih terarah, terutama kaum pemuda lebih terarah kegiatannya ke arah yang positif, terus membina prestasi, kemudian ingin menggali potensi yang ada di Tanjung Balai, khususnya bagi para pemuda-pemuda kita. Pertandingan persahabatan Forkopimda Tanjung Balai dengan PSMS Medan, kedudukan berakhir dengan skor 1-4. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.